Hai guys, kita jumpa lagi kali ini dalam episode Success Story. Untuk episode ini saya ditemani oleh Baim Wong. Siapa yang tidak kenal dengan Baim Wong? Amin. Baim Wong ini salah satu dari YouTubers tertinggi di Indonesia. Luar biasa. Amin. Thank you bro. Manggil saya Pak atau Bro Bos? Udah diganti hari ini, pokoknya manggilnya Bro Bos. Kalau Pak itu kan terlalu bro aja. Nggak enak. Bekas bos kita semua. Oke. Jadi Baim juga mungkin sudah tidak asing lagi sebagai salah satu orang anak muda yang sangat dermawan lah, kita tahu kegiatannya Baim seperti apa. Dan memang real semuanya ya bro ya. Amin. Nah, aku ada beberapa pertanyaan yang tentunya mewakili kita punya penonton juga. Apa pertanyaan? Penasaran. Iya, kan Success Story ini saya selalu memberikan motivasi juga kepada penonton kita. Apa motivasinya? Tentunya mencontoh perjalanan seseorang. Ya kan, mungkin posisi Baim hari ini berada di posisi ini, pasti ada jatuh bangunnya. Betul. Nggak mungkin langsung di atas. Betul. Nah, biar penonton kita belajar juga sih seperti apa susahnya perjalanan Baim sampai bisa seenak hari ini. Jadi sebenarnya panjang makanya. Panjang banget ya. Jadi kalau kita mulai dari umur mungkin 15-20 tahun lah, awal-awal mungkin gimana bro bisa masuk di dunia entertainment dulu kan? Iya. Berarti emang dari awal banget ya? Iya, aku pengen tahu nih cita-cita dari dari masih kecil. Siapin durasi nih, panjang banget. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya itu lahir dari 5 bersaudara ya. Saya dari umur mulai 21 lah, saya itu ada kesempatan untuk langsung aja ke kerjaan ya. 21 itu saya ada kesempatan untuk main satu sinetron yang kebetulan dia itu ketemu sama saya di mall. Jadi saya jalan di mall, tiba-tiba ada satu orang dari casting director yang bilang, mau nggak ini? Waktu itu direkturnya adalah Nayato. Oh iya. Kita kenal semua di sekeliling ini. Semua ini dunia seru kita. Nih pokoknya. Kita. Dan bukan kebetulan tadi juga Nayato baru WhatsApp udah lama ya. Iya, bukan suatu kebetulan ya. Lucu juga ya. Iya. Aku banyak bikin film sama Nayato. Iya, makanya tadi juga. Dan Raffi juga mulainya dari Nayato juga. Iya, makanya. Iya, betul. Nah, kebetulan saya pertama kali sama Raffi juga. Oh ya? Iya, sinetronnya. Oh, sinetronnya. Sinetronnya sama Raffi juga. Dia pertama kali sama saya pertama kali sama dia. Dan waktu itu juga saya belum lulus kuliah juga. Itu gampang ya kerjanya, dalam arti gampang, tapi pas 2003 itu saya berhenti karena saya ngerasa nggak nyaman. Oke. Di depan kamera itu selalu grogi, habis itu juga kok ngerasa kayak istilahnya kok bukan dunia gue ya, dalam arti ini kok grogi mulu ya gitu loh istilahnya. Akhirnya kita berhenti tuh 2005. Dan 2003, 2005, 2006 saya mau kembali lagi gara-gara memang walaupun saya dari keluarga yang berkecukupan ya, cuman saya itu nggak pernah minta dari orang tua, terkadang pengen maunya sendiri terus semuanya. Dan akhirnya saya berusaha balik lagi. Nah di situ tuh mulai yang namanya kerja keras. Jadi di situ itu saya ingat banget potong rambut itu sebenarnya sampai 4-5 kali ya saya potong rambut, dan sebenarnya potong rambut itu cuma bisa ke PH itu lagi untuk absen. Mana kerja buat gua gitu loh. Dan saya sampai hafal kok PH-PH-nya itu hafal banget. Jadi ke PH ini belum diinin juga, besoknya kita potong rambut. Saya udah ini loh potong rambut sana lagi. Dan itu terus keliling-keliling, dan akhirnya ada satu PH yaitu Multivision waktu itu ya. Dia itu ngasih kerja ke saya, dan setelah itu baru ke Cinemark itu tiba-tiba ngelirik saya. Itu tahun 2005 ya nggak salah. Yang saya itu 2004 apa 2000, pokoknya 2005-2006 itu saya cincin. Nah di situ saya kayak istilahnya bisa dibilang kayak apa, roket lah ya. Jadi tiba-tiba semua orang tahu saya. Nah, kalau saya bilang pas waktu saya bolak-balik untuk ke PH itu banyak sekali kejadiannya. Ketika ditolak, kita balik lagi terus bilang kayak
Cuman namanya istilah berserah diri itu sangat besar ya. Arti kata berserah diri sama Allah mungkin kepercayaannya tergantung ya kepercayaan masing-masing. Cuman kalau menurut agama saya itu kalau berserah diri itu kita menyerahkan semua, yang penting kita kerja keras. Betul. Hasilnya apa itu ya kita terima aja, tapi habis itu kerja keras lagi gitu loh. Iya, Dan waktu itu saya nggak terima ya nggak apa-apa, tapi nggak pernah stres. Akhirnya saya minjem lagi uang dari teman saya untuk gunting rambut aja, saya minjem, namanya Ardian. Makanya saya nggak pernah lupain orang-orang yang pernah istilahnya sama saya itu baik banget. Ada juga di atas tuh Niko. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh ada satu kelebihan yang mungkin saya bisa kasih tahu ya, dalam arti mungkin juga bisa jadi masukan semua. Saya tuh tipikal orang yang punya mimpi sangat besar. Ketika nggak berhasil, tapi saya yakin gua akan berhasil nih, nanti akan begini gini. Ini kita belum bicara bisnis nih, masih istilahnya panjang banget iya. Benar-benar saya itu. Berarti punya intuisi lah kurang lebih. Iya, istilahnya itu mungkin ya, Iya, karena saya juga belajar intuisi juga, afirmasi, tapi itu 2016. Cuman saya memang nggak tahu kenapa punya pemikiran yang sampai sekarang pun saya sekarang posisi ini nih, saya udah tahu tuh istilahnya gambaran saya kesana itu kapan, kayak gimana saya. Tapi walaupun gagal lagi, nanti gua akan ke situ, lihat aja. Sama seperti rumah gitu ya, rumah belum ada gitu ya, kayak mimpi punya rumah ini, tapi udah digambar tuh rumahnya nanti akan begini. Udah ada getaran positifnya. Iya, betul, itu dia. Nah, pertanyaan saya gini, Baim, waktu Baim grogi-grogi terus melepaskan, nah itu bagaimana memotivasi diri lagi? Kan itu kan ibaratnya quit lah. Ibaratnya pada saat itu Baim jadi loser lah. Betul. Karena mungkin depan kamera grogi. Betul. Akhirnya give up. Ya. Nah, bagaimana kembali lagi dengan satu keyakinan bahwa gua bisa nih jadi aktor yang bagus. Betul. Jadi waktu dulu tuh ada 3 ya, antara kuliah, biliar saya juga tekunin, sama satu lagi adalah acting. Oke. Papa maunya saya kuliah. Kalau kamu biliar, tapi kalau itu kayaknya kamu iseng-iseng doang deh, kata gitu. Dan akhirnya saya apa yang membuat saya tuh orangnya detail. Saya tuh orangnya benar-benar mau berusaha ya. Jadi ketika saya udah mau mulailah saya membaca buku semuanya, dan ternyata buku tentang acting di Indonesia itu tidak banyak. Nggak banyak, betul. Jadi saya tahu ada 11 tim doang yang buku lama tuh. 11 tim saya banyak sekali buku, toko buku mana tentang acting saya semuanya saya beli, dan cuman ada satu ya, itu ada persiapan seorang aktor, Stanislavski, sampai sekarang juga itu buku biru, sampai sekarang itu masih jadi panduan saya. Jadi saya itu benar-benar belajar, dan akhirnya misalkan ada yang saya suka, waktu itu Denzel Washington sama Leonardo DiCaprio ya. Oh iya. Iya, jadi dulu tuh saya selalu setiap habis diasin, saya pause, saya ngelakuin pakai bahasa saya. Latihan di situ karena saya belum ada tempat latihan gitu loh. Karena waktu itu belum ada latihan yang acting di kita itu waktu itu masih tabu banget. Acting buat saya itu benar-benar susah mencari ilmu acting di Indonesia. Nah, saya maunya ya waktu itu masih Eka Sitorus ya. Sampai saya datengin dia, sampai saya datengin semuanya lah. Beberapa orang yang saya bilang hebat, ada Deddy Miswar, ada Meriam Lina, ada Christine Hakim, semua punya teori yang beda-beda. Ada Sujoy Teojo. Jadi semuanya itu memang saya orang haus ilmu, tapi dengan adanya bekal itu, nah mulai saya pede dengan istilahnya kemampuan, tapi tetap nih belum ada sarana saya untuk latihan benar, baru cuman di depan, dan sedangkan saya nggak di depan kaca juga ya, cuman mengikuti apa emosinya si pemain-pemain tadi tuh yang di situ, cuman saya udah latihan istilahnya. Jadi lebih ke autodidak. Yes. Nah, barulah ada sinetron tuh, sarananya mulai jelas nih untuk iniin. Tapi saya sudah punya bekal. Kalau orang udah punya bekal, mungkin juga pelajaran buat orang-orang lain. Ketika kita mau ada satu yang tujuh itu, memang kita itu harus haus ilmu. Tapi ketika kita ada bekal, itu PD-nya jauh. Karena waktu dulu itu saya cuma main gara-gara ditawarin dan gampang banget. Mau main di sini, ya udah kamu dapat ya. Ya jadi nggak, istilahnya untuk belajar pun saya ya nanti aja deh gitu loh. Tapi ketika kita memerlukan pekerjaan itu tahun 2005, barulah saya mulai belajar dari A sampai Z. Nah, itu juga sebenarnya singkat banget untuk saya bilang, ketika saya udah mulai booming seperti itu, ada yang namanya sindrom bintang. Kalau sindrom itu kan kita kayak istilahnya one of the top ya gitu ya, bilang. Dan orang-orang mulai butuh tuh ke kita, mulai kita ngedongak. Yang menegur itu adalah teman-teman baik saya. Dia bilang, info lo berubah ya sekarang, padahal kita sendiri nggak ngerasa. Nah, itu sangat bahaya. Nah, itu makanya sekarang itu alhamdulillah ya, pas
banyaklah pujian mengenai YouTube ke saya ini. Jadi kalau saya tuh sekarang lebih istilahnya bercermin jangan pernah sampai kejadian seperti itu lagi. Makanya saya tuh kenapa saya turun ke bawah supaya itu lumer semuanya. Pujian itu lumer semuanya. Jadi saya kadang-kadang pujian itu saya nggak mau terbang karena pujian, tapi nggak mau istilah terpuruk karena hinaan. Humble lah ya. Insya Allah. Iya. Jadi gini, penonton mungkin gini. Tadi kita udah bisa mengambil sedikit menggarisbawahi bahwa Baim ini pernah masuk ke dunia entertainment awal-awalnya, kemudian muncul rasa tidak percaya diri. Apa yang dilakukan oleh Baim adalah kembali memotivasi diri, yaitu dengan belajar sendiri ya. Betul. Ngambil referensi, belajar sendiri, mungkin dengan ikhtiar dan doa. Betul. Ya kan? Itu nomor satu. Nah, itu yang jadi membuat Baim bisa ngelawan rasa ketakutan depan kamera. Tapi tentunya ya seperti tadi Baim katakan, di Indonesia itu buku-buku atau sekolah acting zaman itu nggak banyak. Nah, itulah di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Hoki ini akan berjalan bareng dengan kerja keras. Betul. Ya kan? Padahal kita tahu udah pernah quit nih, udah pernah mundur nih, udah pernah ini, tapi mungkin dengan mundurnya ada rasa nggak nyaman ya. Betul. Nah, kayaknya gue mesti lakuin sesuatu, gue mesti punya bekal. Tapi waktu itu juga balik gara-gara tidak punya apa-apa lagi tuh, punya duit. Kayak memang orang tuh memang harus dirasain di bottomnya dulu ya, baru dia akan ngedobrak istilahnya. Betul. Gara-gara itu saya, kita coba lagi gitu loh. Iya. Akhirnya kemauan itu terbuka jalannya ya, karena ada kemauan keras ya. Oh itu juga pelan-pelan. Tapi memang Allah tuh memang kayak melihat hasil kerja keras kita ya, bukan melihat dari mana kita akan mendapatkannya. Makanya saya bilang tadi tuh awalannya doang. Ada juga restoran. Oh iya, ada. Restoran lebih gila lagi ceritanya. Kenapa? Maksudnya itu kategori sukses atau gagal? Gagal malahan. Oh ya? Iya. Saya dari tahun 2007 saya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Syangkar juga pernah mau bikin sesuatu di Bali. Oh iya, saya depannya, saya Mayroom waktu itu, Pak Syangkar depannya sama 3 diva nggak salah ya. Iya enggak, saya pernah tahu itu ini atau enggak ya. Saya pernah buka kafe di Bali, dia semacam kayak bar. Iya. Ya, itu saya, Deddy Kobusir sama almarhum Julia Perez. Iya. Iya, kita bertiga. Iya, aku ingat aku pernah ketemu di Bali, Baim katanya ada restoran juga kan. Gitu. Ya, waktu itu namanya Wildcats kalau punya aku. Oh iya. Depan Embargo. Oh embargo nama itu dia dari tadi gue mikir embargo dari tadi ada yang ini siapa nama embargo. Oh iya embargo ingat kan? Iya. Embargo Pedis Sky Garden punya saya, Mayroom saya. Oke. Iya. Iya. Jadi memang semuanya nggak akan terwujud kalau ada kerja keras ya. Nah kalau cerita itu beda lagi. Boleh saya ceritain di sini? Iya. Ini untuk pembelajaran. Iya dong. Jadi success story ini benar-benar saya buat untuk pembelajaran. Orang-orang top pasti punya kisah yang gak mungkin dia begitu langsung gitu aja. Karena biasa orang dia mah cuma hoki aja atau apa, enggak ada hoki begitu aja kok. Betul. Hoki itu pasti ada kerja keras. Jadi saya 2007 saya itu mulai restoran. Jadi saya bilang maaf ya, pekerjaan saya itu sebagai seorang aktor itu saya bilang hobi dan tidak bisa menjadikan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu hasil per bulannya itu ada dan tiada. Betul. Banyak enggak. Dan misalkan saya udah berkeluarga, ini kayaknya nggak bisa saya hidup istilahnya dari gambling seperti ini. Mulailah saya mau ada kehidupan yang istilahnya per bulannya harus ini nih, harus tepat. Jadi mulailah saya coba restoran karena saya hobi makan dan hobi istilahnya restoran lah, ngedesain segala. Dan sampai saya 2020 itu semuanya itu hampir kebanyakan itu adalah bangkrut. Jadi saya itu ada mungkin cuma 2 atau 3 yang berhasil. Nah bottomnya saya itu ketika 2012 saya bikin satu restoran yang besar. Di situ saya bangkrut dan ada utang sekitar 1,5 M waktu itu. Terus juga fitnah dalam arti orang-orang bilang saya nipu, teman-teman dekat ini itu gak enak banget. Itu beban banget itu yang paling saya nggak bisa lupain ya. Karena saya cuma dengar waktu dulu tuh fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan sekarang saya ngerasain istilahnya kok gue nggak ngelakuin tapi dibilang kayak begini ya, dan orang-orang kenapa percaya ya gitu loh. Udah semuanya bangkrut ini jatuh banget saya itu, benar-benar jatuh banget, nggak punya duit dan utangnya 1,5 dan nggak istilahnya
mereka pun karena yang buat ide saya untuk restoran itu. Jadi seperti saya harus bertanggung jawab. Yang My Room itu ya? Iya, bukan. Bukan. Ada 2012. Myroom enggak? Myroom Merafi. Merafi. Oke. Jadi udah singkat cerita itu saya bisa bayar utangnya itu sekitar berapa lama ya? Bisa 6 bulan, 8 sampai setahun ya, saya lupa ya. Dengan semua keperluan yang ada buat saya sudah saya bayar lunas, tiba-tiba alhamdulillah juga istilahnya kerjaan juga berkali-kali lipat, dan arti istilahnya pas sudah selesai berkali-kali lipat. Cuma di tahun 2012 itu saya itu tidak pernah, jadi saya itu nggak pernah keluar rumah karena nggak nyaman, karena saya nggak tahu teman saya mana, ini saya mana. Bisa aja saya ketemu sama teman saya gitu ya, mata sama mata ketemu gitu ya, dia bisa kayak mata itu percaya, lu udah ini yang menipu ya, itu gak enak banget. Itu rasanya gak enak banget, dan saya nggak mau keluar gara-gara saya nggak tahu teman mana, yang mana. Udah, dan itu selama 3 tahun gejolak di dalam hati terus-terusan. Saya cuma bisa sholat, saya ke masjid, saya ngadu tiap hari seperti itu, tiap hari 3 tahun lama banget. Saya cuma pelampiasan saya ketika saya syuting. Karena bisa hilang lah itu lingkungan baru gitu ya. Saya bilang sama papa juga, dia bilang kamu terlalu baik katanya, kamu puasa supaya ini. Akhirnya saya puasa juga, tapi saya tidak pernah istilahnya ketemu teman saya bilang sama dia mendefensi diri saya, gue tuh sebenarnya nggak gitu, nggak pernah. Karena menurut saya ketika orang mendefense diri dia, itu dia sudah salah. Dia mau menjadi benar di orang itu. Toh selama ini gue selalu menjadi diri gue sendiri, gue apa adanya. Kalau emang dia percaya dengan itu, sudah. Gue bilang nggak apa-apa. Cuman gue tidak mau semua orang itu gue iniin. Gue nggak ini. Karena kita tahu Maha Adil itu istilahnya sudah yang paling adil, sudah biasa saja. Kita yang penting udah ngelakuin yang benar gitu istilahnya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan singkat kata juga tadi udah ketemu rezekinya lagi, balik lagi uangnya itu berkali-kali terlibat. Dan akhirnya pas tahun ketiga itu satu-satu orang datang ke saya, rumah saya, teman saya, dia bilang minta maaf, sudah tahu permasalahannya di mana, maafin gua ya kalau ini, tanpa kita minta. Satu-satu. Dan waktu itu dari lingkungan saya minum-minum itu, kan saya udah nggak pernah minum tuh. Saya sendiri, yang dari dulu saya udah nggak pernah sama keluarga lagi, karena itu saya teman banget lah orangnya lah, nggak pernah sama keluarga lagi. Jadi waktu itu udah selesai itu masalah semua, saya jauh dari yang ini, lingkungan ini, saya dekat sama keluarga karena saya liburan nggak tahu lagi sama siapa, sama keluarga doang. Hari Minggu saya sama keluarga, nggak tahu mau kemana. Di situ udah, dan di sini ketemu lingkungan baru semua, dan di situ saya bilang kamu tuh hebat ya. Kadang-kadang kita itu ngeliat musibah itu ngelihat cuman musibah capek dropping aja. Tapi sebenarnya Allah tuh mau menghindarin gua dari sini supaya balik dan itu caranya dia. Selama 3 tahun saya diuji begitu, dan semuanya berbalik jadi positif semua. Uang ada, lingkungan baru, lingkungan yang benar, ini saya hilang, dan akhirnya saya jadi orang baru. Itu suatu kejadian yang saya bilang terlalu miracle. Dan itu saya pelajaran di saya itu banyak sekali di situ. Ibaratnya bro, ini sebuah perjalanan panjang, cuman seperti ada pelangi di ujung jalan ya. Oh iya. Gitu. Cuman kita nggak tahu kan berapa jaraknya, berapa jauh kan, keep on walking. Cuma ada sesuatu yang indah di ujung sana lah. Jadi saya sekarang melihat satu musibah itu udah bukan musibah. Ada yang indah di sana itu, mau setahun, mau sebulan, mau 2 tahun, mau 5 tahun, 10 tahun, itu ada yang indah. Toh pekerjaan saya yang restoran 13 tahun setelah itu. Jadi gini, yang restoran saya belum selesai. Yang restoran itu setelah itu semua kelar, dan sampai 2020 saya kan belum ada yang istilahnya beras, itu jarang ya restoran ya. Oke, bentar. Kita kembalikan dulu waktu kejadian itu yang masalah yang 2012 udah clear tuh. Yang itu yang utang 1,5 M. Ya, udah clear kan? Itu dikembalikan utang dari hasil pekerjaan mana? Dari hasil syuting lagi ya? Oh, jadi ngumpulin, balikin. Wah, top. Jadi setelah 2012 itu selesai, setelah semua selesai, berbalik lagi, tetap tuh saya buat restoran lagi. Sampai 2020 masih belum berhasil. Sampai saya bilang sama Paula itu, kan dia kan model kelas A+ lah ya waktu itu ya. Pas saya dekat sama dia, saya orangnya selalu apa adanya, saya nggak pernah mau bohong sama diri saya sendiri. Saya tahu lah tipikal model itu kan lebih precious sebenarnya daripada artis, karena dia punya pastilah. Kita istilahnya punya kenalan banyak, tapi kalau model tuh kayaknya
kayak di atas itu loh istilahnya, beda, dengan beda. gayanya, beda lah, beda. Beda. Oke, pas dia di sebelah saya ini, pas dia kena ketahuan lah dia suka sama saya gitu ya. Langsung saya bilang sama dia, saya itu jangan ngeliat gue dari ini ya, rumah ini juga KPR, saya bilang. Kalau misalkan kamu ngeliat saya dari istilahnya apa yang saya punya, saya bukan orang kaya, saya bilang. Kalau misalkan pemikiran seperti kamu punya pemikiran seperti, jangan deh, jangan sama gue istilahnya. Tapi saya yakin saya akan menjadi orang sukses. Saya akan kerja keras, itu keyakinan saya tinggi. Kamu mau nggak sama saya? Tapi untuk sekarang gue susah banget. Itu tahun 2018. Jadi belum lama. Jadi ada cobaan lagi 2018, ada cobaan lagi yang saya karena kalau saya kasih tahu detailnya takutnya ketahuan orangnya, saya nggak enak sama orangnya. Yang pasti 2018 itu saya bottom tapi nggak sebottom 2012. Bottom yang istilahnya bayar KPR aja mulai susah nih istilahnya. Jadi pas di bottomnya saya juga 2018 itu ada, saya nggak bisa cerita seperti apa detailnya. Cuma ada satu posisi yang saya bilang gue bisa nggak bayar KPR nih caranya begini nih gitu loh. Ada saya cari cara untuk bisa istilahnya cari deh, kita teleponin semua orang yang gue kenal deh, cari kerjaan yuk. Dan alhamdulillah tuh waktu itu ada semua istilahnya semuanya respon positif lah ya. Nah ceritanya setelah semua itu mulailah saya ambil film yang saya bilang, film yang orang bilang lah, kalau saya bilang nggak bilang aneh, orang bilang aneh lah, ngapain film itu gitulah, mulai gitulah orang film itu apa ini. Tapi di balik itu kan saya sebenarnya butuh uang ya, butuh uang istilahnya untuk cover semua itu. Dan akhirnya ada satu pilihan nih, sinetron nih, dua pilihan, sinetron A sama sinetron B. Kan kalau sinetron kita maunya panjang betul. Di PH-nya beda, TV-nya beda. Saya pilih yang pendek ternyata. Yang panjang ini panjang banget, ribuan. Tapi kembali lagi, apapun pilihan kita semuanya, jangan pernah kita menyalahkan putusan kita dan juga menyalahkan Allah. Kenapa kok gue jadi ini salah ya? Ketika itu gagal, gue selalu kayak awal lagi 2018 itu, gue harus ngapain lagi ya? Tahu saya buat apa habis itu? Buat YouTube. Kalau saya ambil yang panjang, saya nggak mungkin buat YouTube. Oh berarti memang ada jalan. Hebat Allah tuh. Tergantung kita menyikapi masalahnya. Itu kadang-kadang suka merinding loh. Karena kenapa saya cerita saya buat YouTube, dan YouTube itu nggak akan ada pernah dugaan orang saya akan secepat itu. Saya pun juga, orang lain pun juga sampai detik ini. Cuma tangan Allah aja lah itulah. Dan hasilnya dari YouTube ini berkali-kali lipatnya saya bayangin ketika saya punya restoran. Maksud saya ngerti nggak? Jadi 13 tahun itu saya berusaha di restoran. Allah itu nggak ngelihat. Dia akan ngasih kita rezeki itu dari mana. Yang penting kita itu bekerja keras. Lu mau sampai mana sih kerja keras? Mau nyampe itu. Terus aja. Saya sampai detik ini pun masih buat restoran. Tapi dengan cara yang hati-hati, tentu nggak bego, dalam arti apa yang nggak bekerja sebelumnya gue nggak kerjain lagi istilahnya. Tapi terus-terusan sampai detik ini 2020 masih buat. Tapi ternyata Allah ngasih berkali-kali lipatnya ketika saya buat YouTube. Yang caranya juga sangat aneh. Kita ada bottomnya dulu 2018. Kalau nggak ada itu saya juga nggak buat YouTube. Jadi berarti hasilnya itu lebih dari restoran yang bertahun-tahun itu dan lebih dari stripping juga. Lebih deh. Berarti alhamdulillah ya. Allah tuh hebat lah, Allah tuh merencanakan kita tuh. Tapi memang harus kita tahu musibah itu pasti indahnya itu di sana. Jangan bilang itu musibah aja, apapun itu jangan lihat musibah. Maaf nih ya, kalau misalkan kita kalau misalkan kita cacat, nggak punya kaki, nggak bisa ngelihat. Bisa aja musibah itu adalah anugerah dia. Sama seperti saya pernah jadi bintang tamu gitu ya, ada siapa gitu nggak bisa ngelihat, tiba-tiba pas saya di sebelah saya, kelebihan dia apa ya, dia hafal satu Quran. Saya kan jadi malu sendiri, kita punya semuanya ini nggak ini, tapi dia dengan kekurangan dia bisa menghafal satu Quran. Saya kan bilang, ini loh yang dibilang musibah itu adalah sebuah anugerah ya. Ini bisa aja bukan kita yang masuk surga, dia masuk surga apa? Kalau saya ngeliatnya gini, pandangan kita itu kadang terblokir dengan musibah. Bener.
padahal di balik Itu semua. musibah itu ada rencana yang indah. Iya, itu dua cerita yang saya tidak karang sedikit pun, yang asli apa adanya, dan itu saya ngerasain semua sendiri, sama seperti jodoh juga seperti itu, sama persis. Semuanya itu dari bottomnya saya semua, yang saya udah kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, udah akhirnya fuck up lah istilahnya. Gila nih, udah nih gue kacau nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah begitu. Cuman sebagai laki-laki tuh ada push gue tuh, yuk ngapain lagi ya, nah itu loh yang kuat di saya itu. Ya, apa ibaratnya ada jiwa pejuang di dalam lah. Itu loh yang kadang-kadang gue tuh selalu berontak di gue itu, gue akan ini. Nah bro, waktu itu mulai YouTube tahun berapa? Saya baru 1 tahun 8 bulan nggak salah ya. Waduh. Iya. Sekarang udah tertinggi di Indonesia ya. Pak amin Pak, amin. Titipan itu semua. Saya juga semuanya itu, maaf ya bukan mengejarkan ya. Saya selalu bilang itu titipan. Kenapa? Semua tangan manusia bos. Mungkin kalau saya ngelihat ini ada cara Tuhan, cara Allah bekerja itu mungkin begini, dikasih yang terburuk dulu, baru ujungnya dikasih yang terbaik. Karena kadang kalau tanpa persiapan, tanpa melihat yang terburuk, dikasih yang terbaik itu kadang lepas dari tangan mereka, lupa, takabur. Iya benar. Iya kan? Benar banget. Apalagi dunia kita dunia glamour kan. Sama juga kadang-kadang orang juga menanyakan gitu ya, kenapa sih gue nggak sekaya dia? Mungkin kalau sekaya dia lo kan jadi orang bejat, malah Allah sayang sama lo begini aja, supaya lo itu ya malah dapat pahala semuanya. Kadang-kadang orang nggak tahu yang itu belum tentu orang kaya itu baik buat dia. Nah awal bro bikin program apa aja bro? Yang YouTube konten pertama semacam apa? Oh jadi gagal dulu itu juga. Sebenarnya kita mulai itu jujuran tahun 2016. Nah itu adalah karakter saya di si Cakep MJ waktu itu. Suka nanya sama gue, kenapa sih gue itu jarang buat MJ? Gue bukannya jarang buat MJ, cuman karena agak malu gitu bro kalau ada dia lagi ikut MJ. Kayak orang gila, masa siapa orang gila? Aneh. Adalah saya buat karakter untuk Instagram, saya masukin YouTube dan nggak ada viewernya, biasa aja. Baru mulailah buat kakek kampret yang istilahnya saya jahil sama orang, itu juga biasa aja. Dan akhirnya mulailah saya kenal sama Paula, tiba-tiba orang penasaran sama Paula. Saya briefing lah Paula, saya mau aktifin lagi nih YouTube-nya. Kamu jadi diri kamu apa adanya ya, aku jadi diri aku apa adanya. Jangan pernah istilahnya ngerubah, karena yang dijual di YouTube itu adalah karakter. Betul. Bukannya istilah konsep itu nomor 2. Betul. Konsep itu bisa menyadur orang, cuman yang dinikmatin adalah karakternya bisa menghibur dia atau enggak. Jangan pernah kamu istilahnya mau menjadi sesuatu, jadi aja ini aja, apa adanya. Kamu yang polos, kamu yang kaku, kamu yang ini, akhirnya udah kita naik cepet banget, naik tuh mulai. Habis itu juga kita pas ada anak, alhamdulillah naik lagi. Jadi memang di situ dibilang juga dari semua cerita yang saya iniin, buat YouTube pun kita naik turun istilahnya. Iya. Nggak langsung, jadi orang ketika ngeliat saya sekarang nggak ngelihat ketika saya berusaha sebelumnya. Jadi orang kalau misalkan ngelihat saya yang udah kenal saya lama ya, Im, lu mah cocok ada di posisi ini kata dia. Kenapa? Karena gue tahu banget kerjaan itu kayak gimana, pengorbanan lo kayak gimana. Dia tahu banget saya buat restoran tuh saya sendiri, nggak ada arsitek, nggak ada ini, cuma mandor doang, semua buat sendiri. Ini aja buat sendiri. Iya ini keren, aku suka kantornya keren banget nih ngeliatnya. Nah bro, restoran sekarang ada apa? Oke, sekarang itu saya alhamdulillah ada bakpia, ada donat, ada ayam, ada kue. Alhamdulillah nih ya, kalau misalkan saya juga kan kita kalau misalkan YouTube itu belajar analisa ya, apa yang nggak berhasil saya di bidang restoran ini ternyata tidak mempengaruhi apa yang saya bangun di entertainment. Dia itu tidak pernah menyentil sama sekali urusan itu. Ih, Pak gagal ya ini, nggak pernah satu komen pun. Jadi akhirnya sekarang kalau misalkan ada orang mau kerja sama atau gimana, ya kita pakai kemampuan kita untuk istilahnya bergaining lah sama mereka. Jadi sudah istilahnya berpikir dalam arti marketing dan juga berpikir dalam arti sekarang gue punya ini, yang lo butuhin itu, oke, nilai gue segini gitu. Oke, keren. Berarti kita bisa mengambil hikmahnya juga dari perjalanan Baim. Baim itu tidak takut dengan kegagalan. Betul lah itu ya. Kalau takut dengan kegagalan, sekali gagal nggak akan berani coba lagi. Itu bahasanya dulu. Iya, nggak takut sama kegagalan. Jadi aku senang sama Bro Baim ini, jatuh berkali-kali, semangat tidak hilang. Ada pepatah yang mengatakan seperti inilah, oke? Kita kehilangan duit nggak masalah. Yang musibah ketika kita kehilangan semangat. Betul. Semangat nggak boleh hilang. Betul. Kalau kita udah kehilangan semangat,
selesai semua. Betul. Semangat lebih mahal daripada duit. Betul. Ini yang penting penonton kita, buat semuanya, Betul untuk diingat juga. Nggak boleh kehilangan semangat. Duit bisa hilang, nggak apa-apa, gampang dicari lagi. Betul. Akan ada kesempatan cari uang lagi. Nah ini kita bisa mengambil hikmah dari Bro Baim di sini, bahwa bagaimana Bro Baim itu jatuh bangunnya, dan ternyata saya nggak nyangka loh berkali-kali. Saya pikir ya Enak-enak aja. iya, artis banyak duit, stripping, Dan ngumpulin, saya bangun bisa- ini, bangun itu kayak gitu kan. Dan saya bisa nipu orang tuh dari ketawanya saya, dari ini ya cicilannya saya. Kalau sih belakang itu sih pikiran banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Terus hari ini, today are you happy inside? Yes, ternyata juga saya mau bilang ternyata bahagia itu bukan dari uang. Bahagia itu ketika memang bisnis itu ketika kita bukannya mencari uang sebanyak-banyaknya tadi, tapi bisnis itu gimana caranya kita bisa ngasih manfaat buat orang lain. Iya. Itu yang paling bahagia buat saya. Dan saya bilang juga sama semua yang klien saya tuh kan, gue tuh bukan orang kaya, gue bilang. Gua uang ada, cuma bukan orang kaya. Tapi kenapa nggak ngelakuin itu semua? Karena itu pelebur gue supaya bisa menjadi orang seperti sekarang. Kalau enggak, gue mungkin jadi orang sombong kali sekarang. Betul. Karena terlalu tiba-tiba semuanya. Gimana gue harus turun lagi, gue harus melihat orang bawah, dan gue harus istilahnya cuman juga kita bicara kayak begitu ya, konten berbagi istilahnya juga nggak pernah direncanain, dan itu juga pro kontra ya. Dan saya pun bergejolak di sini istilahnya, bener nggak apa yang gue lakuin, ria nggak apa yang gue lakuin, istilahnya semua begitu. Cuman ketika itu juga komen banyak yang bagus, kita ini akhirnya saya bilang, kok gue mikirnya jauh-jauh ya gue dapat pahala atau enggak. Toh orang yang istilahnya sholat 5 waktu aja belum tentu diterima atau enggak sholatnya. Nabi aja suruh dia sholat lagi, Anda belum bener sholatnya. Sekarang gue harus memikirkan sesuatu hal yang gue bilang jauh banget dari kawasannya gue lah, pahala atau enggak. Dan akhirnya saya sekarang cuma ngelakuin apa yang saya mau. Dan kalau misalnya saya dapat pahala dari kecil dari situ, alhamdulillah. Cuman kembali lagi, mungkin mudah-mudahan ya insya Allah niatan gue itu benar-benar. Saya juga briefing mereka semua. Tapi yang paling menarik itu ketika saya bicara sama Agi waktu itu ya, kita bicara empat mata, dan pertanyaan dia sangat bagus sekali. Dia bilang, gimana kamu bertanggungjawabkan subscriber sama follower kamu, kata dia. Saya berusaha membuat manfaat sih, iya, kata dia, benar. Karena kamu tahu, kata dia, sekali kamu salah nge-post, dosanya itu bukannya 110 sampai ribuan, dosanya sebanyak subscriber kamu itu 13 juta kamu dosa semua tuh, 14 juta kamu dosa semua tuh, karena setiap waktu, setiap detiknya Allah itu menghitung semuanya. Dan di situ tuh saya benar-benar yang istilahnya serem banget ya, saya bilang. Dan di situ saya nanya lah, konten saya bener nggak ya dengan saya begini? Kalau banyak manfaat itu insya Allah bener Baim, tapi yang kamu harus garis bawahi nih, mulai sekarang kamu udah menyisihkan nih yang nggak ketahuan sama orang itu harus ada, dan itu juga harus lebih banyak. Oke, I think kaitan yang tadi dibilang pertanggungjawaban itu, aku punya satu pertanyaan nih. Kalau konten sensasional menurut Bro gimana? Saya tuh kadang-kadang nggak mau bicara soal begini tuh karena takut ya. Takut kita menilai punya orang. Kadang-kadang kita bukan orang yang sempurna, dan kadang-kadang teman kita pun juga punya konten seperti itu. Iya. Ya, artinya Bro menempatkan diri bahwa gua memilih untuk melakukan yang real tanpa sensasional. Jadi apapun yang Bro lakukan, misalnya Bro bantu orang itu real, Bro bersedekah itu semua real, bukan buat konten gitu. Saya pun gitu loh. Saya pun sampai sekarang nggak mau dibilang baik, nggak mau dibilang suka bantu, nggak mau bilang suka nolong, sama ikhlas itu saya sangat menjauhkan. Kenapa? Ya buset, saya itu sampai sekarang masih orang yang sama. Bisa dibilang kata kasarnya pria itu brengsek, bajingan istilahnya. Saya masih sama. Istilahnya setiap bisikan setan di saya ketika misalkan kita lagi lihat Instagram, itu pada ada fotonya gimana. Kok kita masih lihat dulu istilahnya, kita nggak munafik ya istilahnya, kita masih betul. Dan kita nggak jijik gitu ya. Gue manusia gitu loh istilahnya, masih manusia. Takutnya kalau misalkan orang semua bilang gitu, Baim seperti malaikat. Ketika gue ngelakuin kesalahan yang kecil, gue akan dihujatnya gila-gilaan. Ya mendingan kita nggak mengklaim diri kita enggak. Udah let it open lah. Nah, saya cuma ngelakuin apa yang mau saya lakuin itu loh. Ibaratnya gue ini manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Oke, terimalah Baim apa adanya. Gitu. Tapi kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik ya setiap harinya. Terus I have another question. Siapa orang yang paling berjasa untuk, dua pertanyaan ya, berjasa dalam hidup? Satu secara general,
kedua berjasa dalam bidang YouTube. Oke. Kita mengesampingkan Nabi Muhammad ya. Iya. Nabi Muhammad SAW itu pasti panutan kita. Tapi kalau misalkan berjasa dalam hidup saya adalah mama saya. Ibu ya. Saya gini itu benar-benar dari doa orang tua. Pure doa orang tua. Karena papa saya selalu istilahnya mencamkan di otak saya itu doa mama itu paling dikabulkan, bukan doa papa ya. Kamu boleh diemin papa lah ini. Istilahnya nggak usah, mama kamu harus perhatiin banget. Dan saya setiap apapun itu mau ngasih apa, mau minta apa, mah doain ya supaya tambah ini, doain ya. Sampai waktu itu juga ada kesempatan mama saya itu masuk apa, waktu itu giliran papa tapi mama yang masuk. Habis itu pas keluar papa cuma nanya doa apa kamu di 4 sudut. Waktu itu saya lagi bandel-bandel ya. Di 4 sudut Ka'bah itu dia cuma doain saya supaya jadi orang berguna ini, dan nggak tahu papa saya pun nggak nyangka saya akan jadi seperti ini sebenarnya, karena saya nggak lulus kuliah, saya nggak ini, saya bandel banget. Jadi memang kalau misalkan untuk kehidupan saya adalah mama saya, sampai detik ini saya nggak pernah nyesel. Untungnya saya selalu ngasihnya. Nah ini juga kadang-kadang juga pelajaran juga. Saya ketika di otak saya mungkin juga Pak Syangkar juga bisa ngerasain dalam arti ketika saya mau ngasih seseorang gitu ya, kita anggap orang di jalan itu ya. Pemikiran pertama saya mau ngasih, gue ngasih 100.000 Pikiran kedua tuh pasti 50.000 cukup, 20.000 aja deh, kebanyakan mati ya. Nah saya selalu pakai yang pertama. Iya. Karena yang kedua itu udah otak pikiran kita, udah mulai setan yang masuk. Selalu saya ngasih itu yang pertama. Sama seperti orang tua. Ketika saya di otak saya ngasih yang berapa, sebanyak itulah yang saya harus keluarin. Saya orang yang seperti ini, karena yang kedua itu adalah setan. Betul. Jadi dua hal ini kita mau garis bawahi sekarang dari omongannya Bro Baim, karena ini menyentuh saya juga sebenarnya. Pertama adalah doa seorang ibu itu sangat powerful. Yes. Jadi kita semua kembali lagi, walaupun dunia zaman sekarang banyak gangguan dari gadget, gangguan ini, gangguan itu, terus anak-anak remaja yang udah mulai merasa dirinya independen, orang tua dikesampingkan. Tolong kembalikan lagi pakem itu, bahwa pondasi utama itu yang tidak terlihat adalah doa ibu. Nggak bisa dilihat, sama kayak sinyal wifi lah atau angin. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa ngerasain. Saya kedua orang tua saya nggak ada, tapi ibu saya nempel. Wah, alhamdulillah. Love you mom. Love you mom. Ibu saya nempel di sini. Jadi emang itu selalu ada. Punya cara lain-lain ya. Punya cara lain-lain kayak gitu. Jadi itu saya katakan itu sangat penting. Yang kedua yang saya suka dari Bro Baim adalah sedekah. Suara pertama yang kita mesti ngambil. Saya pun sering mengalami itu. Pasti. Iya. Ini kan ibaratnya ada orang kasih 20.000, enggak 10.000 aja. Gitu. Pasti. Dan saya udah mulai mempraktekkan suara pertama ini udah semenjak 2 tahun terakhir. Alhamdulillah. Karena kadang suara pertama itu yang paling benar. Gitu. Betul. Kadang emang kita bablas dengan angka. Iya. Tapi itulah mungkin dengan angka gede itu kita bisa ngebantu kehidupan orang itu. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, kalau kita mau kasih sama orang, misalnya, wah ini kegedean, nggak usah dipikirin gede kecilnya. Betul. Yang pasti orang itu pasti akan bersyukur dan mendoakan kita. Apalagi kalau itu orang tua. Iya. Makanya tadi saya mau cerita, karena kadang-kadang yang pertama itu buat orang tua gede banget gitu loh. Iya. Langsung kita anulir tuh. Segini aja cukup deh kayaknya. Iya. Tapi untungnya saya tuh selalu ngasih yang pertama, apalagi buat orang tua ya. Berapapun nggak cukup, nggak bisa dinilai. Berapapun nggak bisa dinilai. Jadi ini 2 poin aku seneng banget dari Bro Baim tadi adalah doa ibu. Kedua, kalau kita mau bersedekah atau kita mau memberikan orang sesuatu, ikuti suara hati pertama. Ini pembelajaran buat kita lagi loh. Ini penting banget buat kita semuanya. Sama-sama belajar. Nah, Bro, yang paling berjasa dalam perjalanan YouTube-nya Bro siapa? Sebenarnya saya tuh nggak mau bilang orang ya sih. Nanti di GR Pak. Nanti GR deh. Males saya, anti saya itu sama dia. Yang pasti ya satu nama itu lah, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ya. Raffi dan Vicky lah, keluarganya dia. Banyak bantu Bro di dalam masuk ke dunia YouTube ini. Iya. Karena yang pertama kali juga untuk menyarankan saya buat adalah Raffi. Yang dapat chemistry-nya awal adalah sama dia. Jadi memang dia itu yang nge-push saya buat, karena digital akan kesananya akan lebih
kayaknya sepertinya ya daripada TV sepertinya, karena orang udah mulai digital nih, dia tidak terpaut dengan jam tayang, semuanya bebas nih. Ketika lu pulang kapan nonton, mau nonton acara ini bisa. Seharusnya kita sudah mempunyai lah kerajaan kecil sekarang di platform kita sendiri. Mulai itu diajarin sama dia kontennya apa dulu, ini apa dulu, diajarin semuanya, dan alhamdulillah ketika jalan jadi pun sekarang juga malah kita saling isi ya. Im mau dong, Im gue ini ya, sialan nih gue lagi turun nih katanya. Gue belum ya, baiknya no ya. Karena saling isi ya. Iya dong. Kita tuh sebenarnya setiap YouTuber tuh pasti ada chemistry-nya ya. Iya. Saya pun, tapi kita tidak pernah membuat-buat istilahnya. Mau tahu satu hal nih. Yang ngebantu aku di YouTube ini Bro Raffi juga. Makanya. Tas dulu dong buat Raffi nih. Jadi luar biasa Bro Raffi kalau bantu orang tulus. Nah itu dia. Itu yang saya harus belajar dari dia. Nah terkadang juga saya belajar dari dia itu banyak sekali. Salah satunya juga itu dia tidak pernah memilih-milih siapa yang akan collab sama dia. Orangnya siapa. Nah, jadi saya tuh berkaca itu. Ketika orang pun mau bayar sama saya untuk apa saya bilang untuk collab. Nggak usah bayar, walaupun saya nggak kenal orangnya, tapi saya pilih-pilih juga ya. Iya. Saya suruh dia datang sini karena cuma satu yang saya lihat adalah Raffi. Dan juga waktu itu juga ada Just No Limit ya. Just No Limit juga banyak ngajarin saya lah untuk istilahnya. Dia waktu itu mau collab sama siapa-siapa ditolak semua. Ada satu YouTuber yang dia yang akhirnya collab dan akhirnya tinggi gara-gara itu. Nah saya terinspirasi dari cerita itu. Saya mau jadi satu orang itu dari sekian ini. Jadi setiap orang ini sebisa saya, secapek apapun itu, yuk saya bilang. Karena buat saya berbagi itu nggak cuma di uang, tapi juga kita punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu kita bisa dengan doa, kalau nggak ada doa dengan senyuman. Sesimpel itu. Nah aku ngelihat persamaan satu dari Bro Raffi, dari Bro Baim. Sama-sama pernah juga berada di posisi bawah juga. Akhirnya posisi bawah ini selalu mengajarkan kita bahwa satu waktu kalau ada yang datang ingin bantu, kita nggak boleh nolak karena kita pernah berada di titik itu. Itu hal yang membuat kita lebih aware lah. Betul. Lebih humble. Which is I think pemikirannya Bro Baim bagus banget. Bahwa siapapun yang ibaratnya memang benar-benar butuh bantuan atau apa ya, Bro Baim kalau lagi punya waktu kenapa nggak gitu kan? Kenapa nggak dibantu gitu kan? Betul. Terus aku ngeliat ini sering banget ngeprank si Rafathar. Jadi kita nggak pernah settingan, kejadiannya itu sebenarnya awalnya di Jepang ketika kita jalan bareng-bareng. Ya mulailah dari situ, tiba-tiba saya sebenarnya kan dari awal dari Jail ya, ketika Jail dia nggak suka, dan akhirnya jadi marah. Nah terus-terusan karena apa? Viewernya gede. Akhirnya Raffinya sendiri, Im nanti lo ini. Jadi emang kita berdua Jail, jadi tapi kan selalu misalkan kita isengin Rafathar, dalam tanda kutip isengin itu nggak parah ya. Istilahnya kita juga meminta maaf. Cuman kan ketika orang tuh lucunya ketika gemes gitu ya, itu gemes ini dua orang nih gini banget gitu ya, tapi tidak ada ke arah yang negatif sama sekali. Saya berantem sama Rafathar tidak pernah membuat-buat sama sekali, sama saya kita apa adanya. Terus saya kesana, istilahnya ini nggak pernah kita buat-buat. Emang udah kayak family semua, satu keluarga semua? Sudah kayak keluarga istrinya dia. Malah kadang-kadang kita mau ngajarin istilahnya apa yang baik buat kita, baik juga buat dia lah. Misalkan ya, seperti misalkan kita saling mengingatkan, kayak saya, ayo dong, lu udah punya semuanya, sholat lah tinggal itu kayak istilahnya saling mengisi itu. Dia juga mengisi saya dari segi lain, saya mengisi dia deh. Cuman bukan dengan istilahnya dari segi sok tahu ya, dalam kadarnya kita, karena ke orang kok di push terus tuh istilahnya malah deny lah. Tapi dia alhamdulillah ketika kita lagi kendor, dia ngingetin juga, gue udah sholat lo masa lo. Jadi istilahnya suatu pertemanan yang saya bilang bisa menjadikan ke arah positif dalam segi agama juga. Which is good. Terus gimana nih awal-awal kisahnya dengan Paula? Kalau Paula itu kita cepet ya itunya pacarannya cepat. Cuman lewat orang mengenalin, gak dikenal-kenalin selama 2 bulan, dan akhirnya saya DM dia. Akhirnya dari DM dia itu barulah kita respon-responan, akhirnya ketemu 2 bulan setelah itu nikah. Cepet banget. Karena dan doa saya ada di situ semua. Doa saya apa yang saya mau mengenai orang yang saya nikahin itu adalah semua di dia. Jadi saya mulai berubah ketika bukan berubah lah ya, menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik itu ketika umur 30, 28 atau 30 gitu saya lupa.
ayah saya lagi di ruang makan, saya cuma iseng aja kan, saya suka mencairkan suasana lah. Pak belum nikah-nikah nih Pak, gimana ya? Nah, gitulah istilahnya bercanda gitu. Terus papa cuma bilang, iya Im, pokoknya baik ketemu baik, buruk ketemu buruk, yang suka minum ketemu suka minum, itu aja. Dan bukan papa yang ngomong, itu Quran yang ngomong. Kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Kayaknya papanya Mbak Im kayak temen juga ya? Enggak tadinya. Tadi kita ada gap, akhirnya jadi teman banget, jadi deket banget. Jadi deket banget Oh, ya? saya punya rasa hormat yang sangat tinggi ke papa. Jadi nggak pernah saya tuh kayak ngerangkul ini. Dia itu istilahnya punya gengsi yang bisa dibilang tinggi juga. Dia istilah laki-laki yang punya wibawa lah. Cuman ketika saya bisa dengan sehormatnya kita sama dia ya gitu loh. Tapi nggak pernah tuh saya begini, nggak pernah, karena dia orang tua buat saya. Besoknya saya langsung berubah tuh ketika dia ngomong gitu. Terserah kamu pilih yang mana. Jadi di situ saya besoknya langsung berhenti semuanya, dari soal minum segala semuanya. Kita dalam soal apapun itu lah, ganti-ganti perempuan semuanya juga kita berhenti lah ya, berhenti semuanya. Cuma terkadang ya kita balik minum lagi setahun atau nggak 2 tahun sekali dalam tahun baru atau nggak segala. Pas umur berapa saya itu benar-benar istilahnya mulai udahlah umur 33 deh kalau nggak salah, udah deh gue udah gini aja deh. Kalau misalkan saya nggak dapat lagi, akankah saya minum lagi kayak dulu? Akankah saya begajulan lagi? Ketika saya nggak dapat terus tuh saya udah tahu arah saya udah bener kok. Tapi kenapa jadi begini ya? Maksudnya kok susah banget ya dapetin jodoh ya? Karena yang saya dengar ini, Mbak Im ini adalah orang yang perfeksionis banget. Iya banget. Perfeksionis banget gitu. Banget. Dalam segala hal. Iya kan? Iya. Dan yang introvert Mbak Im atau Paula? Yang agak-agak awalnya lebih lebih nggak leluasa bergaul atau Paula. Paula ya. Paula. Bukan Bro. Kalau Bro biasanya saya lebih bergaul banget malahan. Terus saja. Cuman kalau ada sesuatu saya suka mendem. Oke. Iya. Tipenya ya. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang stres sendiri, yang akhirnya stres itu saya balikin lagi, tergantung kembali lagi agama masing-masing ya. Kalau misalkan mereka tidak tergantung sama Allah itu, kemana lagi ngadunya? Saya sampai sekarang bingung, karena saya selalu balikin ke sana sih. Ketika saya nggak dapet jodoh pun saya langsung balikin. Gila, untuk Allah untuk nemuin saya sama jodoh itu mudah banget loh. Ini bumi 7 langit semua diatur sama dia. Sedetik aja putaran matahari atau nggak bumi itu istilahnya telat aja udah istilahnya bumi kita berantakan. Ini kok nemuin nama jodoh gue kok susah banget ya. kayaknya ada sesuatu harus gue berubah yang mungkin belum masih nggak disukain sama dia, tapi gue harus berubah apa ya? Setiap hari saya mikir itu, setiap detik, setiap hari. Berarti Bro tipe orang yang menganalisa. Yes. Kalau ini belum perfect, ada apa yang mengembalikan ke diri kita. Nah itu perlu jadi catatan juga. Betul. Jadi kalau ada di antara penonton kita pengen sesuatu belum tercapai, jangan menyalahkan, ada orang suka menyalahkan Tuhan atau apa. Jangan, coba balik lagi ke kehidupan kita sendiri. Apa yang kurang sih? Apa yang Allah masih nggak suka tapi kita masih kerjain. Nah itu bahasanya. Benar. Karena kita itu sekarang juga sampai sekarang gini sebenarnya Allah itu sebenarnya nutupin aib kita semuanya. Iya. Sebenarnya kita kalau dibuka semuanya jadi orang beringsatan kali istilahnya. Ketahuan gitu dulu, ternyata lo begitu ya jam segitu ya, ternyata lo pasti kita itu kotor banget motor, cuman dia itu masih istilahnya Allah tuh masih nutupin semua. Allah mau kasih yang terbaik walaupun lama. Betul sekali. Walaupun lama. Betul. Tapi the best one. Terus saya begitu sampai saya nikah juga nggak jadi, tiba-tiba papa juga bilang kalau misalkan doa itu yang detail Pak Im, maunya apa, mau rezeki berapa duit, mau misalkan perempuannya kayak gimana, doanya itu yang bisa dibimbing, bisa dipercaya, yang cantik banget. Saya bilang juga kenapa saya bisa dibimbing dan dipercaya. Saya mendingan orang itu agamanya biasa-biasa ya, tapi saya bisa bimbing dia menjadi luar biasa dibandingkan saya agama kan terlalu kita ini agamanya bagus, ini terlalu berat lah istilahnya. Dan akhirnya saya mendapatkan semua 90% apa yang saya mau. Jadi saya juga paling nggak suka dengan gadget sebenarnya, media sosial, karena itu memperkeruh keluarga itu banget. Mengambil banyak waktu ya? Bukan, kita bisa istilahnya flirting tuh gampang banget. Saya itu orang yang sebenarnya tuh orang yang sangat cemburuan ya. Tapi ketika tahu Paula, melihat dia, ngobrol sama dia, ini orangnya sangat jauh dari situ. Insya Allah ya, mudah-mudahan juga. Jadi saya tidak ada kecurigaan 1% pun
Saya untuk ini, karena menurut saya itu paling penting, bisa dipercaya dan bisa dibimbing. Kepercayaan itu mahal. Betul. Betul. Saya suka dulu Betul suka sekali. bercanda di kantor, kepercayaan itu mahal bukan buat orang murahan. Betul sekali. Pas. Itu tajam benar, loh, benar, itu tajam loh. Benar. Jadi kepercayaan itu mahal bukan buat Benar. orang murahan. Jadi Benar. kalau kita menempatkan diri sebagai orang murahan susah dipercaya kan. Tapi kepercayaan itu emang sesuatu yang mahal. Dan setelah saya nggak jadi kawin itu, bayangin aja, saya waktu itu saya stres lagi lah, ya Allah, mulai dari mana lagi nih, udah umur 36 37, capek bos, kenalin lagi, capek banget, gue aja udah capek gitu, udah berapa tahun nih deketin gini, tentunya cuma dengan waktu yang sangat singkat, Allah pertemukan gue, gila minggu, cuma dengan istilah sebulan 2 bulan, Iya, makanya dapetin semuanya, jarang banget loh. iya, cantik banget, habis itu ini ada di dia semua ya. Mudah-mudahan Ngedapatin deketinnya Paula susah banget lagi. Nggak ngedapatin Paula susah nggak? Kan biasanya Susah lah. seorang model menempatkan dirinya spesial. Terus ibaratnya kalau Baim mungkin dengan image Baim itu kan aktor cowok lah yang Apalagi di googling saya waktu itu, Iya, waktu itu di googling nama cewek semua bos. Iya. Makanya Waduh, gue bilang. ngeyakinin ini gimana? Iya. Ngeyakinin. Nah, nanti boleh abis ini tanya Paula. Oke. Itu zamanin Paula. Itu kok keren banget tuh. Makanya Tapi ngeyakininnya gimana? Karena Iya. kan ibaratnya gini, artis itu identik dengan dunia malam lah, Iya. perempuan lah, Betul. minum lah, kayak Betul. gitu-gitu, ya kan? Betul, jadi kalau kayak gitu tuh benar-benar istilahnya tidak ada jawaban sama sekali ya, dan 2 bulan sangat waktu yang sangat singkat untuk saya mendapatkan apa yang saya mau, tapi itu kenyataannya tiba-tiba semua tuh kayak dimudahkan semuanya, sampai kakak saya bilang, lu gue tahu lu mau nikah ya, tapi jangan pernah lu nge-push keluarganya untuk terima ini, istilahnya lu mau cepet nikah, flow aja jangan ngagetin keluarganya. Jadi ada satu momen gue ketemu keluarga pertama kalinya waktu itu ada di rumahnya, pas Paula ke atas udah ngobrol Paula. Nah saya kan tinggal ya, kayak gini nih sama keluarga sama orang tuanya. Tiba-tiba dia ngomong, kalau memang sudah cocok, sudah nyaman, disegerakan. Saya bilang Dimudahkan malah. yang tadi kita pikir ngomongnya gimana, nih saya bilang. Iya. Mudah-mudahan. Kamu tuh hebat. Luar biasa. Luar biasa itu. Yang penting ini, kita hidup itu harus penuh dengan ketulusan. Benar. Lurus-lurus aja udah. Benar. Mau cobaan apapun kita lewatin aja satu persatu. Tapi masalah pasti ada ya, Pasti, saya bilang. pasti. Pasti garis bawah tuh, masalah pasti ada. Dalam hidup itu tidak ada yang namanya tanpa masalah. Betul. Pasti. Hari ini kita selesaikan satu masalah, besok akan ada masalah baru. Betul. Gitu. Jadi Betul. ya kurang lebih seperti itulah. Bro, ada ini nggak? Ada kata-kata bijak atau motivasi buat penonton kita nih? Kalau saya sih simpel aja sih ya. Jadi diri sendiri apa adanya. Terus mau kita bisa dibilang lagi di bawah atau lagi di atas, atau nggak sukses atau nggak lagi berusaha, semua itu berbalik sama Allah aja, karena apa ya, patokan nggak ada lagi selain itu sih. Saya kok nggak ada agama sih, mungkin udah nggak tahu lagi. Udah kemana-mana nggak jelas ya. Iya, itu dia. Gitu. Jadi penonton kita mungkin Dan satu lagi, apa? berusaha selalu jadi orang jujur. Ya. Itu paling penting. Kita belajar dari Bro Baim ini bagaimana Bro Baim sangat jujur Amin ya Allah. terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, bahkan terhadap orang-orang yang ada interaksinya dengan Bro Baim. Dan juga jujur sama posisi kita, jangan selalu ngelebihin. Iya. Kita posisi di sini jangan kayak kita pakai yang sesuatu hal yang mahal yang malah jadi ngeberatin. Nah itu kadang-kadang Iya. dilakuin sama orang ya. Dia menseratakan diri dia itu lebih, padahal kemampuannya segini. Nah itu malah ngeberatin. Kalau saya nggak pernah. Betul, itu dijaga aja. Iya, Ya, artinya serem. be yourself. Iya benar itu Ya, dia. dan kita udah bisa lihat lah Bro Baim ini adalah salah satu YouTubers tertinggi di Indonesia lah. Amin ya. Mungkin kita bisa lihat dari mana bisa menjadi tertinggi dari yang dari waktu yang sangat singkat ya, Iya. belum 2 tahun. Satu, kedua dari sempat keterpurukan yang luar biasa, tiba-tiba diberikan kemudahan segitu. Ini kemudahan datang dari kejujuran tentunya kan, gitu. Nah mungkin untuk penutup saya akan sampaikan satu hal, bahwa Allah itu hanya menguji orang-orang yang hebat. Amin, Berarti amin, amin. saya melihat Baim ini adalah orang yang hebat. Amin, ya Allah. Emang dikasih susah dulu, ibaratnya digoreng dulu, ya kan, dibikin kuat dulu mentalnya, jadi baja, baru dikasih yang sesuatu yang indah. Jadi Bro Baim ini adalah termasuk orang
salah satu dari orang-orang yang hebat. Wah, ini aja rendah diri nih. Orang hebat ini. Jadi kita punya moto satu, ya kan? If they can do it, you can do it. Betul. Kalau Bro Baim bisa, kalian juga bisa. Betul, Jadi betul. di akhir penghujung acara ini jangan lupa subscribe. Ya, Ya. subscribe, komen sama like. Ini. Tuh. Oh, hebat nih memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Amin. Mudah-mudahan Amin. kita belajar lah ini, kita ambil pembelajaran dari sini. Kalian bisa ngambil banyak poin-poin tadi dari Bro Baim untuk dijadikan panutan dan patokan hidup ke depannya untuk jadi sukses. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Bro. Thank you so much, Bro. Ya. Bismillah bos, mudah-mudahan sehat lagi. Sukses. Sukses. Amin. Amin.